Kira-kira apa kira-kira tugas saya dipanggil ke sini, ketemu dengan Pak Ipung, ketemu dengan Kainama di sini? Ya, ngobrol santai dalam silaturahim persaudaraan antar umat beragama, dan untuk merepresentasikan bahwa kita ini bersaudara, tidak caci maki seperti yang di TikTok apa itu, aduh omongannya kotor dan sebagainya. Enggak, kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada bangsa kita bahwa kita ini adalah bersaudara. Kalaupun ada dialog itu alkitabiah dan santun dan bijaksana. Iya. Asal yang kita bicarakan ini adalah positif. Kira-kira yang kita bicarakan masalah agamakah, Alkitabkah, atau Al-Quran kira-kira? Bapak dalam beberapa kali di video itu saya lihat di YouTube-nya Pak Lamsenai Bahu itu terutama menyinggung soal iklan kristologi ya, kristologinews.com yang punya kami itu. Bapak tidak sepakat dengan adanya penyampaian kristologi yang disampaikan oleh umat Islam. Terima kasih. Betul. Di YouTube saya mengomentari, di situ dibuat lembaga pendidikan kristolog. Saya jadi bingung. Kalau kristolog dalam pemahaman saya artinya adalah mempelajari Alkitab orang Kristen. Kenapa Islam mempelajari kitab orang Kristen? Malah jadi guru lagi, ustadz lagi jadinya, mengajarkan ajaran Alkitab. Kenapa? Apa alasannya? Padahal setelah saya dengar, hampir rata-rata lah teman-teman saya kristolog ini mengajarkan Alkitab, tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Tapi sayangnya ajarannya itu membuat hati saya rasa risih, agak sakit lah rasanya. Karena apa? Saya itu kan bisa baca Alkitab saya, mengerti Alkitab saya. Kenapa ajaran mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab? Kalau memang maksudnya untuk memolafkan saya, orang-orang Kristen ini, ya jangan Alkitab diajarkan. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya, supaya saya paham Al-Quran. Apa maksudnya, tujuannya? Selama ini, tidak pernah teman-teman saya Islam itu mengajarkan Al-Quran. Yang ada, Alkitab, tapi tidak benar, salah semua. Sangat baiklah, sangat damai, kalau teman-teman Ustadz ini mengajarkan Al-Quran ini kepada saya, sehingga saya kenal, sehingga bisa saya cinta kepada Al-Quran. Sama sekali saya tidak tahu Al-Quran. Akibatnya saya makin benci kepada teman-teman yang mengajarkan Alkitab yang tidak benar. Begitu Pak Ustadz. Dan kita bukan belajar kristologi Pak Ucok untuk membuat orang Kristen jadi Islam, tidak. Kristologi di dalam Islam semua tidak pernah berdasarkan asumsi, berdasarkan teks, data, dalil, historical, theological, linguistical yang kita ajarkan kepada saudara kita untuk memahami bahwa kita dipagari dengan pengetahuan. Kita nggak ada untungnya bikin orang Kristen jadi Islam, Pak. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Begitu Pak Lamsen, jadi kalau Pak Lamsen keberatan itu ya kita terima sebagai curhat aja. Sebenarnya, istilah kristologi dalam teologi Kristen merujuk pada studi tentang Kristus, khususnya mengenai siapa Yesus Kristus, sifatnya sebagai Allah dan manusia, serta karya penyelamatannya. Dalam konteks dialog dengan Muslim, penting untuk diingat bahwa pengertian kristologi dalam Islam seringkali berbeda secara mendasar dengan kristologi dalam iman Kristen. Makanya opung ini gak terima kalau Muslim menggunakan Alkitab, tidak apa-apa membahas Isa Al-Masih sesuai dengan Al-Quran, tidak perlu bahas Yesus dalam Alkitab. Lagian Muslim menuduh Alkitab sudah diubah, sudah hilang atau sudah dipalsukan. Tetapi masih menggunakan Alkitab, maksudnya, silahkan pakai Al-Quran. Kami sebagai Muslim yang menggunakan istilah kristologi biasanya berusaha untuk membahas pandangan kami tentang Yesus yang kami sebut Isa Al-Masih yang kami yakini sebagai nabi penting, tetapi tidak mengakui keilahiannya atau penyalibannya. Pemahaman seperti itu tentu bertentangan dengan dasar iman Kristen, yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, mati di kayu salib untuk penebusan dosa manusia, dan bangkit pada hari ketiga. Terus harus bagaimana? Seharusnya umat Islam sebaiknya menerima kenyataan bahwa catatan Alkitab tidak bisa dipahami dari sudut pandang Al-Quran karena proses Al-Quran dan Injilnya pun sudah berbeda.
Alkitab terbentuk bukan hasil pemikiran manusia, bahwa kitab suci itu catatan Allah dari langit kemudian diasumsikan sebagai wahyu yang tidak ada campur tangan manusia. Karena jika kitab suci tanpa campur tangan manusia, lalu seperti apakah bentuk tulisan huruf Arab yang murni hasil tangan Allah itu sendiri? Kedua, artinya jika Al-Quran adalah murni buah tangan Allah, maka tidak ada nama Zaid yang didaftarkan sebagai penulis Quran dong. Ketiga, jika benar Al-Quran adalah kitab murni dari Tuhan, apakah nama-nama tokoh-tokoh yang tercantum dalam Al-Quran itu juga sekedar buah tangan Allah semata tanpa berdasarkan sejarah nyata? Keempat, jika Islam setuju bahwa cerita dalam Quran itu berdasarkan sejarah, maka pertanyaannya, di manakah bukti arkeolog tersebut dan ada di negara mana? Sebagai contoh saja, Al-Quran mencatat bahwa Maryam binti Imran itu pernah melahirkan Isa di bawah pohon korma, dan di situ juga tertulis peristiwa luar biasa karena ketika Maryam binti Imran itu bisa merontokkan buah korma dalam keadaan menjelang persalinan. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah letak pohon yang luar biasa yang adalah peristiwa dahsyat di situ? Contoh berikutnya adalah jika Al-Quran menyangkal bahwa Yesus yang sejarahnya di bangsa Israel itu mati disalib, kemudian bangkit dan naik kembali. Tapi tiba-tiba disangkal Al-Quran bahwa ternyata Isa itu tidak disalib, melainkan diserupakan. Nah, sebagai umat yang cerdas, seharusnya kritis dong soal ini, karena begitu terang-terangan mengatakan bahwa Yesus adalah nabi bagi umat Islam dan menganggap kematian Yesus disalib itu adalah kesalahan. Ya, setidaknya di sini umat Islam juga harus berani membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan sekedar dongeng karangan manusia, melainkan menunjukkan bukti bahwa Alkitab sungguh salah dan Al-Quranlah yang benar. Nah, pertanyaannya adalah, cerita Isa itu ada di abad berapa? Lalu bukti hidupnya di mana? Dan saksi hidupnya siapa? Pertanyaan selanjutnya adalah, apa alasan Isa harus disalib menurut cerita Al-Quran? Kemudian, siapa tokoh yang menangkap dan ingin menyalibkan Nabi Isa? Lalu, kematian Isa disalib itu digantikan oleh siapa dan diserupakan oleh siapa? Nah, dari sini saja umat Islam akan kebingungan untuk menjawabnya. Lalu kenapa begitu yakin menghakimi bahwa kitab Taurat dan Injil sudah diubah-ubah, bahkan hilang kitabnya? Ustaz, kok Ustaz ngajarin Alkitab ke dia, kristologi, kok bukannya Quran, biar dia tuh Quran. Ketika dengar dulu Pak, dengar dulu, begitu. Dengar saya coba memahami, maksudnya ini dia pribadi Saya dia. sedang mengajarkan Al-Quran, Pak. Tadi Bapak lihat? Bukan, you dengar dulu makanya dia kan kalau mau Ustaz. Iya. Ustaznya ngajari kristologi ke dia, pribadi lo bukan nggak boleh belajar kristologi itu maksudnya. Kenapa bukan ajarin Quran gitu maksudnya, klarifikasi aja ya. Jadi kok Ustaz ngajari Kristen ke gua gitu kasarnya, ajarin aku Quran itu maksudnya, itu aja. Bukan nggak boleh kristologi, itu mah ilmu umum, siapa aja boleh. Ya, bagus kalau udah tahu. Gitu. Jadi saya pun tidak melarang dan tidak merasa sakit hati Alkitab saya dipelajari. Justru saya mendorong supaya orang-orang Islam baca Alkitab saya. Ya, baca. Tapi yang saya tidak suka itu adalah tamatan kristologi itu tidak pernah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab, tapi salah, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang saya tahu, yang saya baca. Kecuali saya ini tidak bisa baca Alkitab saya, ya bisalah saya dibohongin. Contohnya, Yesus nikah menurut Alkitab, pakai nama. Ya. Saya baca Alkitab, tidak. Yesus hidup, disalib, hidup terus, diobatin. Alkitab saya kan tidak. Nah, itulah contoh-contoh yang tidak cocok dalam hati saya. Pribadi. Iya, saya kan, saya kan. Pribadi. Tidak cocok dalam hati saya. Saya baca Alkitab saya itu, Yesus tidak pernah nikah, contohnya. Dia itu videonya itu nikah Yesus itu. Yesus itu hidup disalibkan, lalu dia saksikan lagi sama dokter, dan dia mengatakan itu betul. Saya tidak bohong, ini benar, ini sejarah ini, Alkitab ini sejarah, benar beritanya bahwa Yesus itu tidak mati. Dalam pikiran saya, Al-Quran sendiri mengatakan Yesus tidak pernah disalib. Kenapa dia yakin Yesus disalib? Membuat bingung. Saya nggak tahu kalau Islam lain. Bingung saya kan? Dia yakin bahwa Yesus itu disalib tapi tidak mati. Tapi Al-Quran mengatakan tidak pernah disalib. Kan ini menjadi masalah bagi saya. Nggak tahu bagi orang lain. Kenapa ajaran seperti ini dibiarkan? Ajarkanlah ajaran yang benar. Kalau tidak mampu mengajarkan ajaran Al-Quran,
ya janganlah merusak-rusak ajaran Alkitab. Mari kita belajar bersama, itu paling bagus. Pak Ipung, terima kasih. Coba dengar, kenapa umat Islam pakai istilah Kristologi. Kami bukan untuk mengajak orang masuk Islam, karena dalam Islam tidak ada paksaan. Saya ingin menanggapinya sambil menjawab pertanyaan Aki tadi. Jika Islam ingin menggunakan istilah Kristologi secara tepat, mereka harus memahami dan menghormati makna teologis yang ada dalam konteks iman Kristen, karena Kristologi adalah sebuah kajian yang sangat spesifik mengenai Kristus menurut perspektif Kristen. Berikut 5 panduan bagi umat muslim yang ingin menggunakan istilah Kristologi dengan lebih akurat. Pertama, mempelajari Kristologi dari perspektif Kristen. Kristologi dalam Kristen berfokus pada identitas dan karya Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, karya penyelamatan melalui salib, dan kebangkitannya. Jika muslim ingin mendiskusikan Kristologi, mereka harus terlebih dahulu mempelajari secara akurat ajaran-ajaran pokok Kristen. Contohnya, keilahian Kristus dalam Yohanes 1 ayat 1-14 dan Kolose 1 ayat 15-20. Kristologi Kristen fokus pada Allah yang menjadi manusia dalam Filipi 2 ayat 5-11. Penebusan dosa melalui kematian Kristus di kayu salib dalam Matius 26 ayat 28 dan Efesus 1 ayat 7. Kebangkitannya dari kematian dan kemenangan atas dosa dan maut dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Dengan memahami sudut pandang ini secara mendalam, penggunaan istilah Kristologi dalam dialog antaragama akan lebih tepat dan menghormati sistem keyakinan Kristen. Mempelajari Kristologi dari perspektif Kristen, sampai di sini saya bisa paham. Bagus. Kedua, memisahkan perspektif Islam dari perspektif Kristen. Kita sudah tahu dalam Islam, pandangan tentang Yesus atau Isa Al-Masih berbeda dengan pandangan Kristen. Ya, Isa dalam Islam dianggap sebagai nabi yang terhormat, tetapi tidak lebih dari itu, tidak dianggap sebagai anak Allah, tidak disalibkan, menurut Al-Quran Surah An-Nisa 4 ayat 157, tetapi digantikan oleh orang lain, diyakini akan kembali di akhir zaman, namun tidak dalam peran sebagai juru selamat. Itulah yang opung itu maksud, pakailah istilah dan ayat-ayat Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Ketika Muslim berbicara tentang Isa Al-Masih, Muslim ada baiknya menggunakan istilah seperti Isaologi atau Al-Masihologi, atau studi tentang Isa Al-Masih menurut Islam, untuk membedakan pandangan Muslim dari Kristologi Kristen. Penggunaan istilah yang lebih tepat akan mencegah kebingungan dan membantu menjaga dialog yang jujur dan jelas. Isaologi atau Al-Masihologi itu terdengar aneh. Ya, tetapi itu lebih sesuai dengan istilah Islam menyebut Isa Al-Masih. Ketiga, menghormati definisi teologis. Jika Muslim menggunakan istilah teologis dari agama lain, seperti Kristologi, hal itu menuntut rasa hormat terhadap makna asalnya. Jika Muslim ingin mendiskusikan Kristologi dengan orang Kristen, sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertahankan pemahaman Kristen tentang siapa Kristus itu, bukan dengan cara mengubah atau mendistorsinya sesuai perspektif Islam. Kesediaan untuk mendengarkan dan memahami keyakinan Kristen tanpa menafsirkan ulang akan menunjukkan pendekatan yang lebih terbuka. Harus menghormati, saya setuju. Keempat, fokus pada dialog yang konstruktif. Ketimbang berdebat mengenai definisi yang berbeda, lebih bermanfaat jika kedua agama dapat berdialog mengenai siapa Yesus itu berdasarkan masing-masing keyakinan dengan fokus pada pencarian kebenaran. Dalam dialog antaragama, tujuan haruslah untuk memahami sudut pandang satu sama lain, bukan untuk mendistorsinya. Yang terakhir apa? Kelima, menjaga integritas penggunaan istilah. Menggunakan istilah Kristologi, tetapi tidak merujuk pada pengertian teologis Kristen bisa dianggap sebagai misrepresentasi. Sebagai bentuk penghormatan intelektual, umat Islam yang ingin berdiskusi tentang Yesus sebaiknya tidak hanya memahami tetapi juga menggunakan istilah tersebut secara konsisten dengan keyakinan Kristen, atau jika tidak sesuai, menggantinya dengan istilah yang sesuai dengan perspektif Islam. Oke, jadi, maksud ente Kristologi secara teologis sebenarnya merujuk pada doktrin Kristen mengenai Yesus Kristus, yang berbeda secara signifikan dengan pandangan Islam tentang Isa. Oleh karena itu, jika umat Islam ingin menggunakan istilah ini, umat Islam harus memahami esensi teologisnya dari sudut pandang Kristen dan tidak mencampurkan konsep Kristologi dengan pandangan Islam yang berbeda. Jika ada kebutuhan untuk membahas Yesus dalam perspektif Islam, istilah lain yang lebih tepat,
seperti Isaologi, atau sekadar membahas pandangan Islam tentang Isa berdasarkan Al-Quran. Ya, dialog yang jujur, dengan saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing, akan menghasilkan diskusi yang lebih konstruktif dan bermakna. Saya setuju, kita harus berdialog dengan benar. Semoga kedepannya makin membaik. Terima kasih Al, sama-sama Ustadz Aki. Salam murid Kristus. Ajarkanlah ajaran yang benar. Kalau tidak mampu mengajarkan ajaran Al-Quran, ya janganlah merusak-rusak ajaran Alkitab. Are you sure? Potato. 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 When I call them potatoes, don't think I'm insulting, I'm rewarding you.